Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahil amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan dapat ikut hadir dalam Jimit membahas seorang tokoh yang wajib kita ketahui akan ilmunya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana ia telah menjadi suri tauladan kita semua. Baik, teman-teman, kita akan bahas tentang seorang tokoh yaitu Kunto Wijoyo yang akan disampaikan oleh Ustadz Andika Saputra, seorang pengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum dari itu, marilah kita buka. Selanjutnya yaitu pemaparan oleh Ustadz. Kepada Ustadz, silakan. Terima kasih Mas Mahmud. Suara saya terdengar ya? Terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, kawan-kawan, terima kasih atas undangannya di sore hari ini untuk membicarakan sekilas mengenai seorang tokoh cendekiawan muslim di Indonesia yang namanya besar sekitar tahun 80-90-an sampai awal tahun 2000 begitu ya, yakni Kunto Wijoyo. Untuk itu saya akan memperlihatkan screen ya. Saya akan singkat saja gitu ya. Sebentar. Saya akan singkat saja ya, memaparkan bisa dapat kita gunakan untuk mendiskusikan pemikiran seorang tokoh ini gitu ya. Dari pamflet yang disampaikan oleh panitia, slide Nur dan Gusdur. Ya, diharapkan nanti kawan-kawan yang sudah mengikuti 4 serial diskusi ini dapat membandingkannya. Ya, perbedaan yang paling mencolok di antara keempat tokoh ini pendidikan studi Islam gitu ya. Beliau seorang sejarawan ya, dan kemudian melebarkan sampai pada lingkup ilmu sosial humaniora. Tentu saja sebagai seorang muslim beliau memahami Islam, tetapi tidak secara formal dengan latar belakang pendidikan studi Islam beliau begitu. Tentu akan ada perbedaan yang sangat signifikan di antara keempat tokoh ini ketika melihat atau menemukanali masalah yang dihadapi pada zamannya begitu ya. Nah, Kunto Wijoyo ya, di dalam berbagai karyanya kita mendapatkan 2 kata kunci yang identifikasi masalah paling besar umat Islam dan bangsa Indonesia ini gitu ya. Masalah paling besar umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia ini adalah industrialisasi yang berjalin kelindan dengan liberalisasi. Ya. Jadi industrialisasi ini menjadi masalah karena adanya liberalisasi yang merupakan landasan bagi faham atau paradigma ilmu ekonomi kapitalisme gitu ya, sehingga industrialisasi ini menjadi masalah. Inilah musuh terbesar umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia gitu ya. Jadi Kunto Wijoyo itu menyayangkan kok umat Islam ini terus-menerus berbenturan ya, terus-menerus
ribut di internalnya sendiri gitu ya. Itu kemewahan yang tidak bisa dimaafkan, kata Kunto itu ya. Ya. Padahal masalah besar kita ini industrialisasi dan liberalisasi. Industrialisasi berdampak buruk karena adanya liberalisasi yang merupakan salah satu asas dalam paradigma ilmu ekonomi kapitalisme. Sehingga Kunto Wijoyo mengajak kita untuk menyoroti masalah ini. Ya. Segala daya upaya, ya, faham keagamaan dan pengamalan Islam, alangkah baiknya kita fokuskan pada masalah ini. Begitu. Itu yang dikehendaki Kunto Wijoyo. Kemudian kata kunci kedua adalah ketika sudah ditemu kenali masalahnya industrialisasi, maka bagaimana umat Islam ini dengan masjidnya, sehingga ada dua gambaran masjidnya, satu Masjid Istiqlal di Jakarta yang berkedudukan sebagai masjid jami dan secara administratif merupakan masjid negara, kemudian Masjid 99 Kubah ya di Makassar, masjid baru yang dirancang oleh Kang Emil. Ya, umat Islam yang hidup di kota-kota besar di Indonesia, ya, apa yang dapat dilakukannya dengan masjid yang dimilikinya? Tentu kalau kita bicara umat Islam, kita akan bicara masjid gitu ya. Kalau kata Kunto, masjid ini sebagai pusat gerakan, ya, pusat kehidupan umat Islam. Apa yang dapat umat Islam lakukan dengan masjidnya di tengah kota untuk menghadapi masalah industrialisasi yang berjalin kelindan dengan liberalisasi? Ya, ini dua kata kunci pemikiran Kunto Wijoyo. Gitu ya. Sebelum itu kawan-kawan, kita mengenal sekilas Kunto Wijoyo, ya, beliau kelahiran Bantul, Yogyakarta. Beliau secara intelektual sebenarnya besar di Amerika ya, karena S1, S2 dan S3 beliau di Amerika gitu ya. Nah, setelah pulang ke Amerika, kemudian beliau mengupayakan ya, agar salah seorang adik tingkat beliau dapat juga kuliah di Amerika, ya, yang di kemudian hari ketika Kunto Wijoyo di penghujung akhir umur beliau, ya, beliau menyatakan hanya adik tingkat beliau itulah yang dapat melanjutkan pemikiran beliau, yakni Profesor Hedi Sri Ahimsa. Ketika baru pulang ke Amerika itu S3, Kunto Wijoyo ya dekat dengan Prof Hedi Sri Ahimsa. Ya, kemudian beliau mengusahakan agar Prof Hedi ini S3-nya dapat ke Amerika. Sehingga sekarang yang melanjutkan gagasan Kunto Wijoyo khususnya di UGM, ya, di Masjid Kampus UGM adalah Prof Hedi Sri Ahimsa. Saya mempelajari pemikiran Kunto Wijoyo melalui Profesor Hedi Sri Ahimsa sejak tahun 2013. Gitu. Jadi sanatnya begitu ya, sanat pemikirannya Kunto itu dari Kunto ke Prof Hedi. Nah, kemudian Prof Hedi ini sebagai generasi kedua, ya, kemudian salah satunya saya yang mulai mengikuti dan mempelajari Kunto Wijoyo sejak 2013, ya, generasi saya ini generasi ketiga gitu ya. Yang kami lebih beragam dari latar belakang bidang keilmuan. Nah, yang menjadi masalah kenapa nama Kunto kok tidak terdengar luas gitu ya. Nama beliau seakan-akan tenggelam begitu beliau meninggal, ya. Karena ada masalah pelanjutan wacana pemikiran Kunto ke generasi kedua gitu ya. Jadi ketika Kunto meninggal sebagai generasi pertama yang memiliki pemikiran ini, ya, generasi kedua tidak langsung menyambung wacana. Jadi ada kekosongan wacana. Ya. Profesor Hedi Sri Ahimsa sendiri baru bicara kembali tentang pemikiran Kunto itu sekitar tahun 2010-an awal gitu ya. Tahun 2010-an awal. Sedangkan Kunto meninggal tahun 2005. Jadi ada sekitar 5-7 tahun ya pewacanaan tentang pemikiran Kunto ini kosong gitu ya. Tidak diisi gitu ya. Nah, ketika Prof Hedi ingin kembali mewacanakan pemikiran Kunto, beliau secara sekaligus mempersiapkan generasi ketiga, ya, agar pemikiran Kunto ini dapat diperkenalkan kembali. Ya, sampai sekarang di Masjid Kampus UGM itu ada Intellectual Forum Prophetic, ya. Sebenarnya dari dulu diangan-angankan Kunto, tapi baru bisa terwujud sekarang. Ya. Dulu Kunto mengangan-angankan ini ya dapat diwujudkan oleh Jamaah Salahuddin. Kemudian oleh Profesor Hedi Sri Ahimsa diwujudkan ya sekitar tahun 2015-an kok tidak salah ya. Sampai sekarang masih aktif kajian-kajiannya gitu. Hanya Ramadan ini vakum gitu ya. Nah,
dari mana kemudian Kunto mengawali pemikirannya, ya, seorang pemikir besar, ya termasuk Kunto Wijoyo ini, pemikiran beliau tidak lahir dari ruang kosong. Yang salah satu yang membentuk pemikiran adalah pengalaman hidup. Ya. Jadi Kunto Wijoyo ketika beliau di tingkat pendidikan SMP, ya, ketika itu beliau tinggal bersama kakeknya di daerah Klaten, Ngawonggo. Pada masa itu di daerah Ngawonggo ini sebagai industri rumah tangga untuk tekstil, ya, pengrajin tekstil, tapi lingkupnya industri rumah tangga. Ya, jadi Kunto ketika tinggal dengan kakek beliau di Klaten itu menyaksikan, ya, tetangga-tetangga sak kampung kakeknya itu, ya, mayoritasnya berprofesi sebagai pengrajin kain, ya, pengrajin tekstil di rumah tangganya masing-masing, gitu ya. Kunto Wijoyo menyaksikan secara langsung bagaimana industri rumah tangga yang dilakukan oleh tetangga-tetangga kakeknya itu mati, ya, ketika Orde Baru, ya, memasukkan modal besar, ya, investasi asing ke dalam negeri, ya, dan mulai tumbuhnya konglomerat konglomerat lokal, gitu ya, yang kemudian mengitari kekuasaan Soeharto, maka muncullah industri-industri tekstil besar di sekitar Klaten, gitu ya, di Klaten dan sekitarnya. Ya, munculnya industri-industri besar dengan modal besar itu, ya, mematikan industri rumah tangga. Jadi Kunto secara langsung menyaksikan bagaimana keluarga, tetangga-tetangga kakeknya sekampung itu, ya, yang awalnya berdikari dengan ekonominya, berproduksi di rumah tangganya, ketika industri besar itu tumbuh, ya, maka pilihannya hanya dua. Satu, alih profesi, tidak lagi menjadi pengrajin kain, tekstil, gitu ya, berpindah profesi ke yang lain, gitu ya. Atau kedua, menjadi buruh di pabrik industri besar itu. Dan Kunto menyaksikan dengan itu berarti kemandirian ekonomi direnggut. Yang awalnya dapat berproduksi sendiri, menghasilkan ekonomi sendiri, tiba-tiba harus menjadi pekerja di pabrik. Yang alat produksi dan hasil produksi itu bukan lagi milik buruh itu. Itu yang membekas di dalam diri Kunto sampai beliau besar. Kemudian kedua, ya, berjalin kelindan atau bersamaan dengan munculnya industrialisasi besar pada masa Orde Baru, ya, akibat suntikan investasi asing dan tumbuhnya konglomerasi lokal, ya, adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh negara untuk menegakkan Pancasila sebagai asas tunggal. Ya, jadi negara ini melakukan kekerasan terhadap rakyatnya hanya untuk menegakkan Pancasila sebagai asas tunggal. Yang itu Kunto Wijoyo saksikan secara langsung di kampung kakeknya, ya, ada dua warga diciduk oleh pemerintah, yang satu lumpuh seumur hidup, yang satunya lagi meninggal karena disiksa oleh aparat, gitu ya. Sebentar, ini ada gangguan. Ya, karena disiksa oleh aparat. Ya, sejak saat itulah di dalam diri Kunto membekas, ya, ingatan buruk mengenai negara yang bersifat superior, gitu ya. Negara yang superior ini menindas manusia, gitu ya, menindas rakyatnya. Nah, itu yang membekas dalam diri Kunto, satu industrialisasi besar yang menindas industrialisasi rumah tangga, yang satu lagi perilaku negara yang berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang itu terakumulasi di dalam diri Kunto ketika Kunto menempuh pendidikan di Amerika. Ini diceritakan langsung oleh Bu Susi, ya, istrinya Pak Kunto. Sebenarnya Kunto itu sudah lama sekali memiliki gagasan mengenai ilmu sosial profetik, tepatnya tahun 1970-an. Ya. Jadi yang paling dikenal dari Kunto Wijoyo adalah ilmu sosial profetik. Ya. Gagasan itu sudah mulai muncul ketika Kunto kuliah di Amerika tahun 1970-an. Tetapi memang belum menemukan bentuknya, gitu ya. Ini baru gagasan-gagasan mentah. Dan gagasan-gagasan mentah ini sebenarnya dimunculkan Kunto
karena berkaitan dengan pengalaman masa kecilnya tadi itu di Klaten gitu ya. Pengalaman itu membekas, kemudian Kunto membayangkan Islam ini harus dapat membela dong gitu ya. Islam ini harus dapat membela kalangan lemah yang ditindas oleh negara dan pemodal besar itu. Ya. Sehingga kajian-kajian keislaman ini seharusnya bersifat empirik dalam arti ya, kajian keislaman ini menyentuh realitas kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia sehari-hari. Kajiannya nggak ngawang-ngawang dalam untuk keperluan membela kalangan lemah itu tentu Islam ini harus menyentuh realitas kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang dibayangkan oleh, yang dikehendaki oleh Kunto ya sejak tahun 1970-an. Tetapi ya, kerja intelektual Kunto sempat terhenti sekitar tahun 1992 ya. Ketika Kunto sakit ketika itu ya, ada sakit di dalam diri beliau ya, disebabkan virus yang merusak sebagian sel otak kecil ya, sehingga menyebabkan Kunto ini lumpuh ya, tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan tidak bisa bicara sejak tahun 1992. Sehingga sejak tahun 1992 ini ya, Kunto otomatis mengalami keterhambatan fisik ya, dalam berkarya. Sampai kemudian beliau terapi ya, penyakitnya sudah mulai membaik, itu pun Kunto hanya mampu berkarya ya dengan menggunakan satu jari saja ya. Jadi sejak tahun 1992 itu karya-karya Kunto ditulis oleh Kunto dengan satu jari ya. Dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk berkarya gitu ya. Membutuhkan waktu yang lama untuk berkarya karena keterhambatan fisik beliau. Ya, tetapi ya dari karena setiap setahun sekali ya sebelum pandemi itu IMM Bulak Sumur di UGM Yogyakarta itu selalu mengadakan pertemuan khusus ya, para sahabat dan murid-murid Kunto Wijoyo itu dikumpulkan di PP Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta. Kita kembali mengulas dan mengkaji pemikiran Kunto. Tahun 2019 ya, banyak sekali kawan-kawan Kunto Wijoyo yang sesama generasi pertama ini menyaksikan secara langsung ya, memberikan testimoni sejak Kunto sakit justru karyanya itu semakin berbobot. Ya. Sejak Kunto sakit tahun 1992 yang nanti sakit ini semakin parah sehingga beliau meninggal tahun 2005. Sejak Kunto sakit yang berkarya dengan satu jari itu justru melahirkan karya-karya yang semakin tajam, yang semakin cemerlang gitu ya. Ya, kita tidak tahu apa faktornya gitu, tapi saya menduga-duga ketika Kunto Wijoyo ini sakit, beliau aktivitas banyak di rumah sehingga beliau memiliki banyak waktu untuk berpikir gitu ya. Dibandingkan kalau di dalam buku Paradigma Islam itu kan Pak A.E. Priyono di dalam pengantar ya, karena buku Paradigma Islam itu dibantu penyusunannya oleh A.E. Priyono. Ya. Pak A.E. Priyono itu secara belak-belakan itu ya menyatakan Kunto Wijoyo ini orangnya sibuk sekali, susah ditemui ya. Sehingga sempat buku Paradigma Islam itu terbengkalai karena kesibukannya Kunto. Ya. Ketika Kunto sakit, ya kesibukan itu intensitasnya menurun sehingga Kunto memiliki banyak waktu untuk berpikir sehingga karya-karyanya pasca 1992 itu semakin tajam. Gitu. Nah, sebagai seorang pemikir tentu Kunto tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman masa kecilnya, Kunto juga dipengaruhi oleh para pemikir sezaman dan sebelum zamannya, gitu ya. Ada beberapa pemikir dari umat Islam yang sangat mempengaruhi Kunto, pertama Muhammad Iqbal, dan kedua Roger Garaudy. Jadi kalau ingin memahami Kunto dengan benar, kita harus memahami Iqbal dan Roger Garaudy, karena Kunto menganggap filsafat itu sebagai landasan aksi. Ya, filsafat itu bukan intellectual game, gitu ya. Bukan membahas sesuatu yang abstrak, seabstrak-abstraknya, tetapi filsafat itu sebagai landasan aksi, dan itulah yang diperkenalkan oleh Iqbal dan Roger Garaudy.
di kalangan non-Muslim, Kunto sangat terpengaruh oleh Erich Fromm, ya, seorang psikoanalis, ya. Kemudian Peter Berger, seorang sosiolog, dan E.F. Schumacher, seorang ekonom. Ya. Kalau kita mencari kemiripan pemikiran Kunto pada generasi yang sama, ya, Kunto ini memiliki pemikiran yang mirip sekali dengan Syed Hussein Alatas di Malaysia dan Singapura, ya. Saudara dari Syed Naqib Alatas, ya. Sama-sama seorang modernis, ya. Dan sama-sama memandang masalah besar umat Islam dan bangsa Melayu, bangsa Indonesia adalah industrialisasi. Jadi pintu masuknya sama, ya. Kemudian paham keagamaan modernisnya sama, gitu. Jadi Kunto memiliki kesamaan dengan Syed Hussein Alatas, ya. Dan sekarang dilanjutkan oleh Syed Farid Alatas, ya. Kunto mirip-mirip dengan itu, ya. Ilmu sosial profetik itu punya kemiripan dengan ilmu sosial otonomnya Syed Hussein Alatas, gitu ya. Ini menarik ya untuk dikaji lebih lanjut. Kemudian yang menyebabkan kita susah sekali memahami pemikiran Kunto, ya karena Kunto ini menulis buku dalam format tulisan pendek, kumpulan tulisan pendek. Sehingga pemikiran Kunto yang terserak dalam buku-bukunya Kunto ini sifatnya puzzling, gitu ya. Kita harus baca semua buku, kemudian kita cari kaitan antar tulisan di dalam buku-buku yang berserakan itu. Ya, Kunto tidak pernah menulis satu buku utuh, ya, hanya beberapa buku saja seperti buku Peran Borjuasi itu hasil skripsi yang Kunto, ya, kemudian Maklumat Sastra Profetik itu buku yang Kunto tinggalkan sebelum wafat, gitu ya. Tetapi dominan karya Kunto yang non fiksi itu kumpulan tulisan pendek, dan itu menyusahkan kita untuk memahami dengan komprehensif secara keseluruhan apa sih yang Kunto inginkan dari pemikirannya. Ini saya mencoba membuatkan daftar karya-karya Kunto, ya, baik yang fiksi maupun non fiksi, ya, yang saya tebalkan itu, yang saya bold, ya. Selama ini selalu ada pertanyaan, saya harus baca buku Kunto yang mana di antara begitu banyak buku Kunto, ya. Yang bold itu yang saya tawarkan, gitu ya. Baiknya buku itu dulu yang diutamakan untuk dibaca, gitu ya. Lalu di antara yang saya tebalkan itu mana yang duluan harus saya baca. Untuk yang non fiksi saya selalu mengatakan mulai baca dari budaya dan masyarakat. Ya, kita tidak bisa memahami Kunto dengan baik tanpa memahami buku budaya dan masyarakat itu tahun 1987. Sementara yang saya tebalkan yang warnanya orange itu buku Madura, itu buku hasil disertasinya Kunto di Amerika, ya, yang memotret bagaimana perubahan sosial terjadi di Madura akibat terjadinya industrialisasi, gitu ya. Jadi relasi kiai santri itu mulai bergeser karena industrialisasi menjadi relasi guru murid, gitu ya. Dan itu dampak 6 ini sebenarnya meninggal selain menyiapkan pemikir yang merupakan tema, ya, yang menjadi realisasi Kunto terhadap ilmu sosial profetik, ya, Kunto juga mempersiapkan satu naskah, sebenarnya adalah naskah skripsinya untuk diterbitkan, ya, skripsi di UGM, ya, di sejarah UGM, Peran Borjuasi dalam Transformasi Eropa. Ini naskah terakhir yang disiapkan Kunto sebelum Kunto meninggal, ya, sehingga ketika Kunto meninggal, ya, naskah ini belum diterbitkan tapi sudah jadi. Pada tahun 2021, ya, saya mencoba melakukan penelitian bangunan pemikiran Kunto agar kita dapat memahami pemikiran Kunto ini dengan tepat dan menyeluruh, ya. Ini hasil penelitian saya. Silakan nanti kalau kawan-kawan yang mempelajari Kunto dan membaca karya-karya Kunto mendapati ada hasil penelitian ini, yang tambahkan. Ya. Kunto tidak mas ekonomi. Ya. Kenapa Kunto dan pengaruhi industrialisasi yang awalnya adalah persoalan ekonomi, cara hidup khas zaman industri. Cara hidup itulah untuk mengkritik cara hidup yang disebabkan oleh industrialisasi, cara hidup khas industrialisasi, ya, atau kritik terhadap budaya industri. Itu di buku Budaya dan Masyarakat. Ya. Kunto berawal dari situ. Ya. Dari kritiknya terhadap budaya industri, kemudian Kunto meruncingkan analisisnya pada karya-karya selainnya, ya, karya-karya yang lain. Ya. Pertama pada karya sejarah, dinamika sejarah umat Islam Indonesia, Kunto menyoroti pada bagian ketiga buku ini bermasalah, berkehidupan umat lah, masjid pada buku Muslah, ya,
tidak dapat tanggap dengan kereta api, ya, maka dampak dari statisnya masjid ini, dampak dari membekunya masjid ini memunculkan generasi baru umat Islam pada masa industrialisasi yang disebut dengan generasi Muslim tanpa masjid. Itu menjadi masalah SDM umat Islam. Ya, generasi Muslim tanpa masjid ini generasi yang sejak kecil tidak memiliki ikatan psikologis, sosiologis maupun intelektual dengan masjid, yang berarti juga generasi ini secara psikologis, sosiologis dan intelektual bukan atau tidak merasa menjadi bagian dari umat Islam. Ya, ini generasi ngambang ini ya, generasi ya, di sekolah-sekolah atau di universitas biasa, pendidikannya sampai tingkat doktoral, tapi awam agama. Ini yang disesalkan Kunto, ya, sebut dengan Muslim tanpa masjid. Kemudian kedua, Kunto menyoroti juga pada buku Muslim tanpa masjid adalah masalah dakwah Islam. Dakwah Islam kita ini tidak konteks dengan zaman industri. Ya. Ya, Kunto mengkritik secara spesifik organisasi-organisasi Islam itu ya. Organisasi-organisasi Islam yang besar itu kaderisasinya hanya muter-muter di sesama kader gitu ya. Orang menjadi kader karena orang tuanya kader gitu. Tetapi tidak mampu menjangkau umat Islam yang lebih luas di luar keluarga kader itu gitu ya. Berarti ini ada masalah tentang kaderisasi, tentang gerakan dakwah gitu ya. Yang kemudian Kunto meruncingkan juga ya, analisisnya berkaitan dengan dakwah ini pada buku Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, masalah kesadaran. Ya, dakwah kita bermasalah karena dakwah ini kesadarannya masih menganut kesadaran ideologis, bukan kesadaran ilmu. Bahkan beberapa gerakan dakwah masih menggunakan kesadaran mistik, gitu ya. Kemudian ya, masalah ketiga yang disoroti Kunto adalah masalah keilmuan Barat. Industrialisasi kita menjadi masalah karena berasaskan pada liberalisasi yang merupakan asas dari paradigma ilmu ekonomi kapitalisme. Dan ini menunjukkan ada masalah pada ilmu pengetahuan yang diterapkan. Sehingga industrialisasi bermasalah. Ya, untuk Islam mengusulkan islamisasi ilmu. Kunto menerima islamisasi ilmu dan Kunto juga melakukan islamisasi ilmu. Ya, tahapan kesadaran yang ditawarkan Kunto itu ya, Islam sebagai mistik, Islam sebagai ideologi, Islam sebagai ilmu, itu hasil. Ya. Tetapi kemudian seiring dengan pematerialisasi ilmu dalam rangka untuk menyelesaikan masalah industrialisasi, Kunto mengawali dengan menawarkan demistifikasi Islam. Ya. Kunto ingin merumuskan paradigma baru di bidang ilmu pengetahuan sosial humaniora untuk menghadapi budaya industri. Kunto tidak ingin sebatas dengan islamisasi ilmu. Kunto ingin punya paradigma ilmu sendiri gitu ya. Dan itu diawali Kunto dengan demistifikasi Islam. Ya, Islam ini sudah jadi mistik, ya, pengkajian-pengkajian Islam ini sudah jauh dari realitas empirik kehidupan sehari-hari, sehingga Kunto menawarkan demistifikasi Islam atau pengilmuan Islam. Islam ini kajian-kajiannya harus kembali dikaitkan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Islam ini jangan ngawang-ngawang, gitu. Ya, mendakwahkan Islam ini yang real, kebutuhan umat dan tantangan umat. Gitu, ya. Ya, dari demistifikasi Islam ini Kunto menawarkan ilmu sosial profetik. Ya, Kunto menawarkan ilmu sosial profetik. Nah, di dalam perumusan ilmu sosial profetik secara metodologis, Kunto menawarkan dua metode. Ya, ini butuh waktu tersendiri untuk membahas. Pertama paradigma Islam, kedua strukturalisme transendental. Ya. Kemudian kalau ada yang mengatakan, oh Kunto ini cuma bisa ngomong kok, hanya bisa ngomong gagasan saja tapi tidak ada contohnya. Nah, Kunto menyatakan dalam maklumat sastra profetik, ya, sastra profetik yang dirumuskan Kunto adalah realisasi dari ilmu sosial profetik. Jadi Kunto mengawali dengan sastra untuk ilmu sosial profetik. Mengapa kata Kunto? Ya, Kunto terpengaruh Erich Fromm. Ya, pangkal masalah budaya industri adalah kesadaran. Sehingga masalah kesadaran ini harus ditanggapi dengan sastra profetik. Dari sastra profetik ini ya nanti harus merembet ke bidang-bidang lain ya, antropologi profetik, sosiologi profetik ya. Dan termasuk bidang saya mengembangkan arsitektur profetik gitu. Ya. Jadi ilmu sosial profetik Kunto adalah realisasi dari gagasan ilmu sosial profetik. Gitu. Nah, di dalam pengamalan ilmu sosial profetik, ya, Kunto menawarkan dua jalan. Pertama, internal umat Islam, ini dengan gagasan musyarakah yang berbasis masjid. Ya. Kemudian yang kedua, eksternal umat Islam, gitu ya, hubungan antar umat beragama di Indonesia dengan negara teknokrasinya. Gitu ya. Jadi untuk internal
umat Islam, Kunto akan bicara industri kecil dan menengah, industri rumah tangga dan permukiman dengan basisnya masjid, musyarakah. Ya, kita hadapi budaya industri dengan itu. Kemudian di dalam lingkup negara, industrialisasi besar, ya, berarti kita harus bisa bekerja sama antar umat beragama dalam lingkup negara bangsa Indonesia ini. Ya. Negara teknokrat, ya, negara teknokrasi. Nah, sehingga Kunto menawarkan strateginya objektifikasi. Bagaimana ilmu sosial profetik yang berangkat dari Al-Quran dan hadis ini dapat diterima dan disepakati oleh umat beragama lain. Nah, strategi itu disebut dengan objektifikasi atau Kunto mengatakannya sebagai pluralisme yang positif, gitu ya. Dan dua cara inilah yang dikehendaki Kunto melalui internal umat Islam dan negara agar terwujudnya cita-cita profetik Islam, yang kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Suatu kondisi kehidupan industri yang manusiawi, humanis, kemudian bebas dari segala kondisi dan struktur kehidupan yang merusak kemanusiaan, dan kondisi industri yang mendekatkan manusia dengan Tuhan, transendensi. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira demikian ya bangunan pemikiran Kunto Wijoyo, dan ini beberapa isu utama ya yang disoroti oleh Kunto. Ya, isu utamanya adalah industrialisasi, kemudian ada 6 sub isu yang dibahas oleh Kunto dalam berbagai karyanya. Ya, kira-kira demikian kawan-kawan pantikan yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau setelah ini ada diskusi. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mas moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman. Sekarang dibuka sesi pertanyaan. Untuk pertama itu dibuka pertanyaan dulu ya. Jadi bagi teman-teman yang ada ingin bertanya atau ada sesuatu yang mengganjal ya dari pemaparan tadi, silahkan bertanya. Boleh raise hand, boleh langsung open. Baik, oke teman-teman, silakan. Kalau misalnya nggak bisa open mic, boleh juga di kolom chat. Ada yang raise hand, Mas? Oke, kepada Kak Aji dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, terima kasih juga kepada Pak Andika yang sudah memaparkan materinya yang sangat komprehensif dan mendalam. Saya merasa lega gitu, karena ada beberapa hal yang tadinya tidak belum lengkap gitu, jadi tercerahkan. Saya berkenalan dengan Pak Kunto Wijoyo ini kira-kira belum lama gitu Pak, sekitar 6 bulan terakhir. Waktu itu saya membaca, ketemu satu buku yang mengutip Pak Kunto Wijoyo. Akhirnya saya kepo kan dengan Pak Kunto Wijoyo ini siapa gitu, kok di tulisan itu mengatakan bisa-bisanya mahasiswa nggak tahu dengan seorang sosok besar gitu, cendekiawan sekaligus intelektual sekaligus budayawan gitu, Kunto Wijoyo. Bahkan karya-karyanya itu udah banyak gitu. Nah, di situ saya merasa saya kemana aja selama ini. Yang saya tahu cuman Harun Nasution, Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, Dawam Raharjo. Sementara tokoh-tokoh lain itu belum tahu gitu. Makanya dari situ saya mulai mencari beberapa buku. Di antaranya 2 buku sejarah dan 1 buku esai yang tadi sempat disinggung Pak Andika, Muslim Tanpa Masjid. Nah, ini sebagai konfirmasi aja Pak. Maksudnya benar nggak pembacaan saya selama ini gitu. Saya melihat
salah satu konsep yang ditawarkan oleh Pak Kunto Wijaya adalah ilmu sosial profetik. Ilmu sosial profetik ini kan dibangun berdasarkan basis struktur dan superstruktur gitu loh. Strukturnya itu ada 3 hal gitu, yaitu humanisasi atau yang dia sebut dengan amar ma'ruf gitu ya. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Nah, semangat humanisasi ini spirit itu sama dengan apa yang terjadi di barat gitu, semisal kayak apa yang disebut dengan paham-paham kayak liberalisme gitu dia bilang. Jadi semangat humanisasi atau amar ma'ruf itu sesuai dengan semangat peradaban barat yang percaya kepada idea of progress, semisal demokrasi, HAM, liberalisme, kebebasan, kemanusiaan, kapitalisme dan lain-lain. Itu yang pertama yang membangunnya. Jadi semangat humanisasi. Yang kedua kan kita mengetahui ada liberasi. Liberasi itu kalau dalam bahasa beliau apa ya? Kalau tadi amar ma'ruf, sekarang nahi munkar gitu. Ini yang menarik dari beliau ini, dia bisa memadukan istilah-istilah yang ilmiah dengan istilah-istilah yang sudah sering kali didengar di masyarakat. Misal kayak tadi yang barusan itu, liberasi. Liberasi itu mungkin teman-teman nggak kebayang, tapi ketika dipadankan dengan nahi munkar misalnya, atau dipadankan lagi dengan spiritnya itu sama kayak pembebasan, seperti misal dia bilang sama kayak prinsip sosialisme, komunisme, teori ketergantungan dan lain-lain gitu. Terus yang terakhir adalah transendensi. Apa ya? Kalau saya sendiri membaca transendensi ini tuh bentuk mengesahkan Tuhan gitu, bentuk tauhid gitu. Jadi ilmu sosial profetik dibentuk dari tiga struktur ini, kira-kira begitu. Nah, yang saya pahami gitu Pak, kira-kira benar nggak sih pemahaman yang kayak gitu? Nah, yang ingin saya tanyakan itu, bukankah dia bilang ilmu sosial profetik ini karena ada humanisasi, liberasi, sama transendensi. Sementara yang humanisasi dekat ke liberalisme dan yang humanisasi dekat ke liberalisme, sementara liberalisme atau kapitalisme, sementara yang liberasi dekat ke komunisme. Terus beliau ingin memadukan gitu mungkin ya. Apakah itu kan dia melihat dua aliran pemikiran, misal kapitalisme dan komunisme itu kan suatu ideologi yang saling bertentangan satu sama lain gitu. Nah, mungkinkah kita mengadopsi semangat pemikiran semacam itu dalam satu tarikan napas, kira-kira begitu Pak? Mohon maaf, kira-kira kalau panjang bisa dipahami ya Pak? Iya. Terima kasih Mas Aji. Langsung saya tanggapi saja Mas Mahmud ya. Iya Pak, silakan Pak. Nah, ini menarik sekali nih Mas Aji ini. Yang pertama, tidak banyak yang mengenal Kunto ya. Jangankan Mas Aji itu saja saya tidak kenal. Gitu. Saya pertama kali kenal Kunto dari Prof Hedi itu tahun 2000. Kan generasi sekarang, ya, apalagi generasi yang lebih muda dari saya tidak kenal Kunto, ya, karena selain ada keterputusan wacana, gitu ya. Setelah Kunto meninggal, generasi kedua ini tidak langsung menyambung wacana, tapi ada kosong beberapa tahun ya, 5-7 tahun tidak ada pewacanan tentang Kunto. Ya. Kemudian mulai muncul lagi pada awal tahun 2010-an gitu ya. Kemudian yang kedua, Kunto sejak sakit tahun 1992 aktivitas beliau terganggu, sehingga otomatis beliau hanya bisa menulis. Beliau tidak bisa hadir pada seminar-seminar yang menyampaikan gagasan-gagasan beliau secara langsung, itu sangat terbatas sekali. Bahkan ketika Kunto Wijaya diangkat sebagai profesor, ya, yang membacakan statement ilmiah beliau adalah istri beliau, gitu ya. Karena Kunto
dalam hal berkomunikasi terbatas sekali, gitu. Ya. Jadi orasi ilmiah yang membacakan adalah Bu Susi, istri beliau. Ya, sehingga Kunto tidak, sepak terjangnya tidak banyak dikenal karena beliau hanya menulis gitu, tapi tidak tampil secara langsung di hadapan publik gitu. Paling tidak dua faktor itu yang mempengaruhi mengapa Kunto tidak banyak dikenal ya. Tapi alhamdulillah sekarang mulai kembali muncul pengkajian Kunto yang itu banyak sekali menarik minat generasi keempat lah di bawah saya gitu ya, untuk mengenal Kunto secara lebih lanjut, dan itu diiringi dengan mulai diterbitkannya kembali karya Kunto. Yang banyak buku-buku Kunto kembali diterbitkan dengan cetakan yang baru, sehingga lebih mudah diakses oleh generasi sekarang. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan keduanya Mas Aji, begini, di dalam buku Paradigma Islam, Kunto itu secara tegas menyatakan, memang humanisasi adalah karakternya kapitalisme. Apa yang dimaksud humanisasi adalah karakter kapitalisme? Karena kapitalisme ini kan berorientasi memenuhi kebutuhan hidup. Apa toh yang dibutuhkan, apa yang diinginkan manusia, itu menjadi orientasi dari kapitalisme. Ya. Tetapi humanisasi di sana tidak jangan dipahami sebagai humanisme sekuler ya, karena di dalam penjelasan Profesor Hedi Sri Ahimsa dalam buku beliau Paradigma Profetik Islam ya, buku yang mengkritik sekaligus melengkapi pemikiran Kunto ya, dan beliau generasi kedua yang secara langsung berkomunikasi dengan Kunto ya, Prof Hedi suatu kesempatan menjelaskan humanisasi ini jangan dipahami sebagai humanisme sekuler, tetapi yang dimaksud Kunto dengan humanisasi adalah teoantroposentrisme, manusia yang berketuhanan. Di atas manusia itu masih ada Tuhan. Jadi manusia tidak seorang diri dan tidak menjadi pusat bagi asih oleh Kunto dikaitkan dengan Marxisme, gitu ya. Karena memang orientasinya Marxisme adalah pembebas, gitu. Tetapi Kunto mengatakan ya, di dalam ilmu sosial persamaan dengan kapitalisme ya, liberasi memiliki kesamaan dengan Marxisme, tetapi yang membedakannya dengan Islam, humanisasi dan liberalisasi itu satu tarikan nafas yang didasarkan pada tu'minu nabilah, transendensi. Ya. Jadi habluminallah itu melandasi semuanya, baik dalam niat, baik dalam panduan, baik dalam orientasi dan tujuan, gitu ya. Ada transendensi. Ya. Dengan itulah kemudian Kunto Wijowa. Ya. Ya. Pertama, emansipasi, membela kaum yang lemah, yang ini memiliki kesamaan dengan Marxisme. Ya, bagaimana kaum yang lemah ini dibebaskan dari penindasan yang diakibatkan oleh kapitalisme atau liberalisasi. Yang kedua adalah transformasi, sebagaimana yang memiliki kesamaan dengan kapitalisme. Ya, perubahan kondisi kehidupan umat manusia, ya, memasuki zaman industrialisasi. Jadi transformasi dan emansipasi, membela kalangan yang lemah, dan perubahan kondisi kehidupan industrialisasi ini menjadi dua agenda besar dari ilmu sosial profetik yang berasaskan pada tu'minu nabilah tadi itu. Nah, saya mencoba melangkah lebih jauh, ya, dan ini juga dilakukan oleh Profesor Hedi Sri Ahimsa, bagaimana menjadikan etika profetik, ya, humanisasi, liberasi, dan transendensi ini sebagai variabel dan indikator bagi pembangunan dapat kita kembangkan menjadi teori-teori pembangunan Islam dengan indikator dan dengan variabel dan indikator humanisasi, liberasi, dan transendensi tadi itu. Ya, saya berfokus pada bidang arsitektur Islam, arsitektur profetik ya. Gitu. Bagaimana arsitektur profetik memenuhi variabel dan indikator humanisasi, liberasi, dan transendensi tadi itu. Contoh saja ya, dunia arsitektur kita dengan cepat membawa lingkungan kehidupan kita, ya, kota ini menjadi kehidupan kota yang modern, kota yang terindustrialisasi gitu ya. Tetapi dalam transformasi ini tidak dilakukan semangat emansipasi, sehingga kota kita semakin besar, tetapi semakin banyak munculnya tunawisma. Gitu ya. Tunawisma sebagai kalangan yang lemah ini tidak diberikan porsi, tidak dipenuhi haknya. Gitu ya. Sehingga arsitektur profetik ini bagaimana pembangunan kota industri juga harus memenuhi hak-hak hidup bagi kalangan lemah. Salah satunya tunawisma. Kira-kira begitu Mas Aji ya, Allahu a'lam. Sehingga saya mengusulkan baca buku Paradigma Islam untuk sebagai buku utama untuk memahami buku-buku yang lain. Ya, baik Pak. Tadi kan Bapak menyinggung kalau puncak dari
ilmu sosial profetik itu kan emansipasi sama transformasi ya, Pak. Transformasi. Ya. Ya, itu kan dua konsep itu didasari dari humanisasi dan liberasi, dan humanisasi dan liberasi itu kan didasari semangatnya dari ideologi, kalau nggak kapitalisme ya marxisme gitu. Nah, ini kan seolah-olah menjadi dalil bahwa kayak aktivis-aktivis sekarang itu kan dia nggak punya pegangan ideologi, kalau nggak kalau misalnya mereka mau melakukan emansipasi gitu, mereka harus berkiblat ke marxisme gitu. Kalau mereka mau melakukan transformasi, mau nggak mau mereka harus berkiblat ke kapitalisme atau liberalisme gitu. Jadi mungkin kekhawatiran Prof. Kunto Wijoyo itu melihat belum ada satu ideologi yang pada dasarnya itu kita nggak perlu pakai ideologi barat gitu loh untuk kita melakukan emansipasi dan transformasi gitu. Kira-kira begitu nggak sih, Pak? Mungkin kegelisahan beliau. Tepat sekali Mas Aji, ya tepat sekali. Tapi Kunto tidak memandang dalam kacamata ideologis ya. Ketika Kunto di dalam buku Paradigma Islam itu mengkritik kapitalisme maupun marxisme, yang kritik itu sebenarnya berangkat dari analisisnya Peter Berger ya di dalam buku The Pyramids of Sacrifice gitu ya, dan The Capitalist Revolution. Kunto memandang kapitalisme dan marxisme ini bukan sebagai ideologi, tapi sebagai paradigma ilmu pengetahuan di bidang ekonomi. Ketika kita memandang ya kapitalisme maupun marxisme sebagai paradigma ilmu pengetahuan, ya berarti kita bisa melakukan islamisasi ilmu pengetahuan yang Kunto juga bicarakan di buku Paradigma Islam. Ya. Nah, di sini kita pentingnya memahami apa yang dimaksud dengan paradigma, gitu ya, paradigm yang dimaksud oleh Thomas Kuhn, gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan kapitalisme sebagai sebuah kacamata ideologi, maka kita menggunakan kapitalisme itu sebagai kacamata untuk melihat, menilai, dan memandu aktivitas sehari-hari kita. Sehingga kondisi realitas itu ya dipersepsikan dengan kacamata ideologi yang kita gunakan dengan kacamata kapitalisme tadi itu. Kita memandang realitas sehari-hari ini dengan kacamata ideologi itu. Itu yang dihindari oleh Kunto, sehingga Kunto beranjak pada kesadaran tingkat ketiga atau Islam sebagai ilmu. Kita harus melihat kapitalisme itu sebagai paradigma. Kita harus melihat marxisme sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Kalau kita melihatnya sebagai paradigma, maka kapitalisme dan marxisme itu memiliki 3 bagian. Pertama, landasan filosofisnya. Ya, di dalam landasan filosofis ini ada worldview, pandangan alam, nilai, lingkup masalah, model, dan lain sebagainya. Yang ini ditolak oleh Kunto. Ya. Landasan filosofis itu ditolak. Kemudian yang kedua adalah kerangka struktur ilmu pengetahuan. Ya. Di dalam struktur ilmu pengetahuan ini ada teori, ada konsep, ada prinsip, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah teknologi. Ya. Jadi kata Kunto, teknologi tidak bermasalah. Ya, ini saya memiliki kritik khusus terhadap Kunto ya. Kita simpan lain kali saja kritik itu. Kunto fokus pada struktur teori ini ya. Ada teori, ada konsep, ada prinsip gitu ya. Contoh saja, Kunto menolak marxisme sebagai sebuah ideologi, berarti menerima salah satu konsep marxisme. Apa itu? Analisis kelas. Analisis kelas itu diterima oleh Kunto. Diambil konsep kelasnya marxisme, kemudian diseslam. Nah, inilah keuntungan berpikir dengan kesadarisme dan feminisme dan isme-isme yang lain itu sebagai paradigma ilmu. Begitu juga dengan feminisme gitu ya. Walaupun yang ditolak oleh Kunto adalah landasan filosofis yang sebagaimana di dalam karya beliau Impian Amerika, ya karya fiksi Impian Amerika itu Kunto menolak landasan filosofisnya feminisme, tetapi Kunto mengambil semangat emansipasinya feminisme gitu ya. Karena memang melihat dalam realitas kehidupan bangsa Indonesia dan umat Islam sehari-hari ya ada masalah dengan peran wanita ini gitu ya. Ya, jadi dengan memandang secara paradigmatik sebagai ilmu pengetahuan, kita bisa fair gitu ya. Mana yang bermasalah, mana yang tidak bermasalah. Yang tidak bermasalah kita adopsi dengan mekanismenya islamisasi ilmu.
yang bermasalah ya kita tinggalkan. Itu Kunto nyatakan di dalam buku Paradigma Islam gitu ya. Sehingga awalnya Kunto menerima islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, kemudian Kunto bergerak dengan Islam sebagai ilmu ya. Maksudnya Kunto Islam sebagai ilmu ini ketika kita berislam ya, janganlah Islam ini kita jadikan sebagai ideologi yang lingkupnya politik saja gitu ya. Seakan-akan masalah yang dialami umat Islam pada hari ini karena masalah politik, karena ideologi itu selalu dimensi terkuatnya adalah aspek politik gitu ya. Tidak. Ya, seharusnya ketika kita memahami realitas dengan Islam dan mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, yang harus kita jadikan pertimbangan pertama adalah data. Islam sebagai ilmu itu maksudnya kita memahami realitas ini basisnya data. Baru ketika data ini sudah terkumpul, data ini sahih dan tercukupi, baru kita pahami data ini dengan perspektif keislaman kita. Nah, gitu. Ya. Jadi Kunto mengajak kita berpikir layaknya seorang ilmuwan gitu ya, data gitu ya. Dan kita harus bersikap fair dengan pemikiran yang lain ya. Bahkan di paradigma Islam Kunto ya kita harus memperhatikan paradigma yang sedang besar pada setiap zaman. Ya, kemudian kita analisislah itu gitu ya. Bagian mana yang bermasalah, bagian mana yang tidak bermasalah. Sebagaimana Peter Berger juga melakukan itu untuk kapitalisme. Begitu ya. Kira-kira begitu Mas Aji ya. Ya. Sehingga kalau sekarang ada kalau ada generasi ketiga dan keempat yang menggunakan ilmu sosial profetik sebagai ideologi, ya berarti dia tidak memahami Kunto. Ya. Ilmu sosial profetik itu sebagai paradigma ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan Mas Aji. Ya. Dan kalau kita bisa merealisasikan ilmu sosial profetik ini, ya maka kita akan memiliki paradigma baru, sehingga nanti generasi umat Islam yang muda-muda ini untuk emansipasi dia tidak lagi melirik Marxisme, ada ilmu sosial profetik. Ya. Yang untuk ingin melakukan transformasi tidak lagi melirik pada kapitalisme, kita punya ilmu sosial profetik. Nah, gitu. Tapi ya ini tugas kita masih panjang ya, Allahu a'lam. Gimana Mas Aji? Sudah terjawabkan? Ada yang ditanyakan lagi Mas Aji? Terima kasih Pak. Terima kasih moderator. Sama-sama Mas Aji. Baik Pak, ini ada pertanyaan juga di kolom chat. Assalamualaikum. Jadi tanya, yang dimaksud industrialisasi dalam istilah Pak Kunto itu bagaimana? Terus yang kedua, apa dan bagaimana sisi perbedaannya antara islamisasi ilmu dalam pemikiran Pak Kunto dengan Syekh Al-Atas? Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih Mas Ahmad ya, Mas Ahmad Melani. Yang pertama, industrialisasi adalah mode ekonomi ya, dengan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan secara massal. Ya, itu hakikatnya industrialisasi. Jadi produksinya skala massal. Ya. Kalau produksi barang ya di pabrik, produksi informasi, jasa ya di kantor, gitu ya. Distribusinya juga skala massal. Ya. Kemudian konsumsinya juga skala massal. Jadi itu yang dimaksud dengan industrialisasi. Gitu. Nah, sehingga kapitalisme ya, menggerakkan industrialisasi Barat, ini bagus sekali analisisnya Peter Berger yang mempengaruhi Kunto ya. Baik kapitalisme maupun sosialisme, salah satu cabang sosialisme adalah Marxisme, ingin mewujudkan industrialisasi ya. Produksi, distribusi, dan konsumsi skala massal tadi. Tapi memang landasan filosofisnya berbeda. Ya. Sehingga ya di dalam kapitalisme, kita fokus pada kapitalisme saja ya, agar akumulasi modal itu dapat dilangsungkan ya berkali-kali lipat, maka produksi ini bagaimana modal sedikit ya dapat menghasilkan barang yang banyak, barang yang besar, barang yang kuantitasnya berlebih. Maka dicarilah bahan baku mentahnya dari dunia ketiga melalui imperialisme. Ya, dikeruklah
tambang-tambang di dunia ketiga, ya, untuk mendapatkan bahan baku yang murah. Begitu juga pabrik-pabrik didirikan di dunia ketiga dan dunia berkembang, ya, untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah. Gitu ya. Modalnya sedikit, pengen bisa memproduksi banyak. Gitu. Kemudian distribusi pun begitu, bagaimana barang ini cepat disampaikan di pasar, cepat disampaikan ke pasar. Sehingga ini memunculkan paradigma pembangunan developmentalisme. Salah satu syarat developmentalisme adalah pembangunan infrastruktur dasar, agar barang-barang yang sudah diproduksi di pabrik ini cepat disampaikan ke pasar. Ya, sehingga dibangunlah jalan-jalan bebas hambatan, jalan-jalan raya yang lebar-lebar segala macam. Ya, sehingga pajak rakyat ya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar tadi itu dalam rangka menyampaikan barang dari pabrik ke konsumen. Ya, kemudian yang ketiga adalah bagaimana konsumsi ini bisa dilakukan massal, karena pada ujung akhirnya adalah konsumsi. Barang sudah dibuat ya, dengan modal yang sesedikit mungkin, barangnya banyak, efisien, ya, dengan berbagai transportasi barang bisa diantarkan ke pasar dengan cepat, ya, sehingga muncullah kapal laut yang besar-besar, tanker, ya, kontainer, kemudian truk, tronton segala macam itu kan untuk badokannya manusia, ya, untuk barang-barangnya manusia saja itu. Nah, yang terakhir konsumsi massal dengan apa? Dengan iklan, ya, dengan iklan. Ya, kebutuhan manusia itu terbatas, tetapi masalahnya kapitalisme menghendaki barang yang sudah dibuat di pabrik harus terbeli semuanya, harus diserap pasar semuanya. Sehingga yang dilakukan adalah membuat kebutuhan itu, menggeser kebutuhan menjadi interest, keinginan. Keinginan manusia dalam bahasa Islam itu ya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu manusia itu tidak terbatas. Bagaimana sekarang hawa nafsu manusia dimainkan untuk membeli barang? Yang digunakan apa? Iklan. Nah, ini kajian menarik dari Ian Baudrillard, ya, seorang sosiolog Marxis dari Perancis, itu sangat relevan dengan ini. Walaupun Kunto tidak mengutip itu. Nah, jadi hakikatnya industrialisasi itu ya produksi, distribusi dan konsumsi dalam skala massal gitu. Itu khususnya untuk industrialisasi besar ya. Kita juga kemudian mengenal ada peristilahan industrialisasi kecil dan menengah. Industrialisasi kecil itu industrialisasi rumah tangga, produksi dilakukan dalam skala rumah tangga. Kemudian ada industrialisasi menengah, ya. Industrialisasi dilakukan dalam skala permukiman, kampung gitu ya. Seperti di Laweyan itu industri pabrik, industri batik itu skalanya kampung, kampung Laweyan. Itu yang pertama berkaitan dengan industrialisasi. Ya. Industrialisasi yang skalanya massal itulah yang menyebabkan berbagai dampak buruk, baik dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi. Ya. Ya, di buku Budaya dan Masyarakat Kunto Wijoyo secara spesifik mengulas itu ya, dampak buruk diakibatkan oleh massalisasi produksi, distribusi dan konsumsi. Kemudian apa bedanya islamisasi ilmu pengetahuannya Kunto dengan Syekh Naqib Alatas? Pertama harus difahami, Kunto hanya menyebut sekali nama Syekh Naqib Alatas, itu pun secara tidak langsung dengan mengutip Dawam Raharjo di buku Islam sebagai Ilmu, gitu ya. Kunto hanya mengatakan ya salah satu tokoh besar yang mengawali gagasan islamisasi ilmu adalah Syekh Naqib Alatas. Tetapi secara substansial Kunto sama sekali tidak pernah mengutip Syekh Naqib Alatas. Gitu ya. Ya. Kalau di dalam buku Paradigma Islam, buku itu terbit tahun 1991, apa yang dilakukan Kunto sebenarnya sama yang dilakukan Syekh Naqib Alatas. Islamisasi ilmu itu ya. Yang pertama adalah membersihkan ilmu-ilmu dari barat dari segala aspek-aspek yang tidak berkesesuaian dengan akidah kita gitu ya. Kemudian yang kedua adalah internalisasi nilai-nilai Islam. Ya, sebagaimana Kunto mengambil konsep kelas ya, kemudian konsep kelas itu dibersihkan dan diinternalisasi dengan perspektif keislaman. Nah, kita butuh waktu tersendiri untuk membicarakan hasil islamisasinya Kunto ya terkait dengan konsep kelas maupun tingkatan kesadaran yang terinspirasi dari Marxisme dan Auguste Comte. Tetapi Kunto kemudian ingin bergerak lebih jauh karena islamisasi ilmu ya untuk dilakukan secara organik sebagaimana pada masa Umayyah dan Abbasiyah ya itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Islamisasi ilmu agar
membentuk paradigma ilmu yang baru gitu ya. Sebagaimana dulu para filosof kita kan terpengaruh oleh Platon, terpengaruh oleh Aristotle gitu ya. Tetapi pelan-pelan pemikiran Platon dan Aristotle itu dibersihkan sehingga menjadi pemikiran Islam yang otentik gitu ya. Itu membutuhkan waktu yang panjang sekali ya. Beratus-ratus tahun itu ya. Dan Kunto melihat kita tidak punya waktu sebanyak itu sekarang. Kenapa? Karena industrialisasi ini terus berjalan gitu ya. Liberalisasi ini semakin menguat, bahkan dengan tesisnya Francis Fukuyama, demokrasi liberal ini akhir dari sejarah manusia. Gitu. Seakan-akan kita sudah sampai pada jalan buntu ini ya. Kita tidak bisa lagi melakukan islamisasi ilmu yang membutuhkan waktu panjang agar memiliki paradigma ilmu yang baru, sehingga Kunto beranjak lebih jauh ya dengan menawarkan ilmu sosial profetik. Kita harus buat paradigma ilmu sendiri. Itu istihadnya Kunto. Ya, kita langsung menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai basis epistemologi untuk buat paradigma baru. Dalam proses membuat paradigma baru itu, kita tetap menggunakan islamisasi ilmu sebagai salah satu metodologi. Selain metodologi yang lain adalah bagaimana dari Al-Quran dan hadis ini kita akan punya landasan filosofis baru, ya. Kita akan punya teori baru, kita punya konsep baru, kita punya prinsip baru. Begitu. Jadi yang membedakan Kunto dengan Syed Naqib adalah ya, Kunto ingin bergerak lebih cepat gitu ya, dengan langsung berangkat pada perumusan paradigma ilmu gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu Mas Ahmad ya. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Sama-sama wa ayas. Terima kasih kepada Ahmad. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan. Ada kepada Pak Ferdi, dipersilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini joki penanya nih kayaknya. Perkenalkan Pak, nama saya Ferdi. Ya, saya sudah kenal. Pak, ini apa namanya? Ingin bertanya lagi sebenarnya karena apa namanya? Saya kembali membaca buku Islam sebagai ilmu dan kembali apa namanya? Kebingungan lagi nih dengan apa namanya? Penggunaannya Pak Kunto mengenai apa namanya? Objektifikasi. Jadi kan ini sebenarnya saya sudah nanya kemarin ke jenengan tentangnya, tapi ketika baca lagi ternyata masih kebingungan. Kalau di bagian akhir objektifikasi itu kan beliau bilang bahwa kita perlu adanya objektifikasi, iya, untuk apa namanya, menjadikan Islam sebagai sesuatu yang objektif dan dapat diterima oleh semua umat beragama, bahkan yang non umat gitulah. Tapi ketika prediksi beliau tahun 2020 Indonesia mungkin isunya sudah bergerak ke apa namanya, apa sih, negara kesejahteraan, terus yang lain-lainnya, objektifikasi sudah tidak dibutuhkan lagi, Pak. Ini saya agak bingung lagi ini sama maksud Pak Kunto ini bagaimana, Pak? Mohon maafnya. Terima kasih Fer ya, Ferdi. Langsung Mas Mahmud ya, saya tanggapi. Silakan, Pak. Ya, karena ini kita bisa mengkritik Kunto dalam aspek ini ya. Karena transformasi yang dikehendaki Kunto, Indonesia pertama menjadi negara teknokrat. Ya, negara teknokrat adalah negara yang dipimpin oleh seorang ahli di bidang sains dan teknologi, gitu ya. Sehingga Kunto mengkritik Soekarno, Kunto mengkritik Soeharto, Kunto mengkritik Megawati, Kunto mengkritik Gus Dur. Gitu ya. Tapi Kunto tidak pernah mengkritik Habibie. Terlepas dari capaian pemerintahan Habibie, tapi kata Kunto, Habibie ini sosok yang ideal memimpin Indonesia sebagai negara teknokrat. Negara kita dipimpin oleh saintis atau teknolog. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
dengan Indonesia menjadi negara teknokrat, diharapkan Indonesia bisa menjadi negara maju, yakni negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah negara ini di negara Barat sekarang sudah mencapai taraf itu ya. Dulu Amerika juga tahun 1950-an sudah mencapai taraf itu. Ya, adalah negara yang sebagian besar pajak itu dikembalikan lagi kepada rakyat ya, sebagai jaring pengaman sosial rakyat, khususnya masyarakat bawah, yang itu biasanya diterjemahkan dalam bentuk perumahan, subsidi dan lain sebagainya. Pemenuhan kebutuhan dasar itu perumahan, pendidikan, ya, kemudian pangan, subsidi pangan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, sehingga harga di bidang itu bisa ditekan, bahkan bisa digratiskan gitu. Itu yang diinginkan Kunto. Di beberapa negara sudah melakukan itu di negara Barat. Amerika melakukan itu sampai kemudian tahun 1970-an Amerika merubah kiblat ekonominya menjadi ekonomi liberal. Nah, ekonomi liberal itu menggunakan etikanya Darwinian. Ya. Investasi masuk, buka lapangan kerja, ya. Ini adalah 1.000 lapangan kerja baru, sementara yang nganggur ada 2.000. Silakan yang 2.000 ini tanding merebutkan yang 1.000. Tugas pemerintah cukup menarik investasi, dengan investasi itu lapangan kerja terbentuk. Nah, gitu. Jadi etikanya Darwinian, ya, manusia itu harus melawan manusia lain, homo homini lupus gitu ya. Apa yang dimaksud Kunto ketika sudah mencapai negara kesejahteraan, tidak ada lagi objektifikasi, masalahnya pertama Kunto tidak menjelaskan itu dengan spesifik. Itu hanya pada 1 atau 2 kalimat gitu ya. Tetapi saya membayangkannya dengan Peter Berger gitu ya. Karena objektifikasi yang dimaksud Kunto ini kan kita umat Islam menawarkan Islam sebagai solusi dengan bahasa yang dapat disepakati oleh non-Muslim, kan begitu. Nah, jadi Islam diobjektifikasi dengan bahasa yang bersifat rasional, objektif. Gitu ya. Ketika kita menawarkan Islam sebagai solusi terhadap masalah ekonomi yang diakibatkan industri, sekarang tantangannya bagaimana umat Islam membungkus penjelasan Islam itu dengan bahasa yang rasional sehingga dapat disepakati oleh umat yang lain. Tapi ketika negara kesejahteraan itu sudah terbentuk, saya membayangkan mungkin dimaksud Kunto dengan pluralisme yang dimaksud Peter Berger. Jadi dalam pluralismenya Peter Berger itu agama ya terlibat dalam pasar gagasan. Kalau objektifikasi umat Islam ini harus menjadi leader gitu, dia menawarkan di dalam pluralismenya Berger, ya agama ini terlibat dalam pasar gagasan. Ya, setiap agama ditantang, kamu punya solusi apa? Kamu punya ide apa? Kamu punya gagasan apa untuk umat manusia? Tawarkan gagasanmu di pasar gagasan itu. Yang di dalam pasar gagasan itu setiap gagasan ini diuji ya, sebagai sebuah ilmu pengetahuan, gitu. Ya. Sehingga umat Islam harus punya keberanian. Al-Quran dan hadis menawarkan apa? Lemparkan ke pasar gagasan. Nah, pengujian terhadap gagasan ini masalahnya tidak hanya melibatkan kalangan ahli, tapi juga kalangan awam. Bagaimana gagasan itu relevan dengan kehidupan kalangan awam. Sehingga masa depan agama adalah relevansinya. Relevan tidak dia untuk kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang ditekankan oleh Kunto dan itu juga ditekankan oleh Peter Berger. Sehingga dalam rangka relevansi itu agama ditantang. Kamu punya ide apa? Silahkan sampaikan idemu diuji. Sehingga kerjasama antar umat dalam konteks objektifikasi ini bisa ditinggalkan, umat ini bertanding sekarang untuk menawarkan gagasan. Siapa yang punya gagasan terbaik? Sehingga kata Kunto, kuntum khairu ummatin itu tidak take it for granted gitu loh. Harus ada ujiannya. Kalau umat Islam ini umat yang terbaik, diuji. Gagasannya ini bisa menang tidak? Gitu. Bukan saja internal. Begitu ya. Ferdi, semoga sehat-sehat selalu, Fer. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak, ada lagi pertanyaan di kolom chat.
yaitu Ya. dari DP Mas Marif Uti. Assalamualaikum, izin bertanya, jika Mas ada Pak Andika, boleh dijelaskan tentang strukturalisme transendental di Islam sebagai ilmu. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir Mas Mahmud ya. Ya, terima kasih Mbak Devi ya. Untuk pertanyaan strukturalisme transendental di berbagai forum saya selalu menyampaikan saya butuh sesi tersendiri untuk materi ini. Strukturalisme transendental. Karena ini bagian dari pemikiran Kunto yang paling susah difahami. Strukturalisme transendental. Dan itulah mengapa Kunto ini ngotot ya, Prof. Hedi Sri Ahimsa S3-nya harus ke Amerika. Diusahakan oleh Kunto S3 di Amerika. Kenapa? Karena di Amerika lah strukturalisme itu diajarkan sebagai mazhab utama di bidang ilmu sosial humaniora. Nah, sehingga Kunto sebenarnya dari awal sudah mempersiapkan generasi pelanjutnya Kunto, gitu ya, dengan mempersiapkan Prof. Hedi yang belajar di Amerika sehingga memahami strukturalisme. Ya, karena Kunto yang S2, S3-nya di Amerika, ya, beliau ahli di bidang strukturalisme. Nah, kemudian strukturalisme ini diislamisasi oleh Kunto, ya strukturalismenya Levi-Strauss di bidang antropologi, diislamisasi oleh Kunto dengan istilahnya menjadi strukturalisme transendental. Nah, ketika Prof. Hedi melanjutkan pemikiran Kunto, ilmu sosial profetik, Prof. Hedi yang besar intelektualnya di Amerika sudah paham strukturalisme. Sehingga ketika saya S2 antropologi arsitektur di bawah Prof. Hedi bilang ke saya, Mas belajar strukturalisme, kita fokus saja itu. Sehingga saya belajar strukturalisme dari Prof. Hedi. Ya, memang susah sekali strukturalisme itu. Ya, tetapi dengan mempelajari strukturalisme di bidang ilmu sosial humaniora, kemudian kita memahami Kunto, kita bisa paham maksud Kunto gitu ya, dengan strukturalisme transendental. Nah, secara singkat strukturalisme itu kan memiliki 3 tingkat ya. Ada namanya surface structure gitu ya, struktur yang sifatnya permukaan, kemudian ada innate structure, struktur yang sifatnya di dalam, dan ada innate capacity structuring gitu ya, innate capacity structuring, asas landasan struktur gitu. Landasan struktur ini oleh Kunto dikatakan ini tauhid gitu, landasan struktur ini tauhid. Sementara Al-Qur'an dan hadis ini memuat struktur dalam ini, struktur yang di tengah ini gitu ya. Sehingga Al-Quran dan hadis ini harus dicari nilai-nilainya yang bersifat universal, pesan-pesannya yang bersifat universal, yang lepas dari konteks zaman abad ke-7 Masehi. Contoh, ketika kita membayangkan Madinah di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, ya, jangan Madinah ini dipahami dalam konteks abad ke-7, yang kota kecil di padang pasir. Madinah ini sebagai struktur dalam, ya, sebagai struktur dalam, ya. Sementara struktur permukaannya, bagaimana menerjemahkan Madinah dalam konteks kehidupan yang berbeda-beda. Nah, jadi kita harus memahami Madinah ini sebagai sebuah pesan. Ya. Kita harus mengambil pesan universalnya dari Madinah abad ke-7. Kalau sekarang umat Islam dikatakan Madinah, selalu dipersepsikan Madinah itu kota padang pasir abad ke-7 Masehi. Itu salah secara strukturalisme. Ya. Seharusnya Madinah itu dicari variabelnya Madinah itu apa? Apa yang menyebabkan suatu kota menjadi Madinah? Sehingga Madinah yang menempati struktur tengah yang berasaskan pada tauhid sebagai innate capacity structuring dapat diterjemahkan dalam konteks kehidupan yang berbeda-beda. Bagaimana menerjemahkan Madinah abad ke-21? Bukan sebagai sebuah kota abad ke-7, tapi Madinah sebagai sebuah kota abad ke-21. Berarti kan kita harus selesai dulu dengan struktur tengah ini untuk menerjemahkan Madinah pada struktur permukaan tadi itu. Ya, inilah kelebihan Kunto dibandingkan Ziauddin Sardar. Ya, Ziauddin Sardar, pemikir Muslim dari Pakistan yang besar intelektualnya di Inggris, itu juga bicara the future of Madinah, Madinah masa depan, gitu ya. Madinah harus diterjemahkan pada zaman yang sekarang. Tapi Ziauddin Sardar tidak bisa menjadikan Madinah ini difahami sebagai sebuah pesan yang universal. Ya. Kunto yang secara metodologis menawarkan dengan strukturalisme transendental. Kita kalau kita sebagai umat Islam ya seharusnya kita meyakini
Madinah ini relevansinya sepanjang zaman. Masalahnya bagaimana menerjemahkan Madinah pada konteks kehidupan yang beda-beda. Itu saja. Nah, itu salah satu penjelasan mudah dari strukturalisme transendental. Sehingga ketika kita menghayati Al-Quran maupun hadis ya dengan metode analitik maupun sintetik yang ditawarkan Kunto, kita jangan terjebak itu semua sebagai sebuah pesan yang posisinya sebagai surface structure gitu, struktur permukaan, sehingga kita akan terjebak pada tekstualitas. Ya. Kita harus turunkan itu menjadi the middle structure-nya, struktur dalamnya, struktur tengahnya, untuk dicari pesan-pesan, gagasan-gagasan, nilai-nilai yang sifatnya universal. Kira-kira begitu Mbak Devi, ya Allahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Mbak Devi dan juga kepada Pak yang telah menjelaskan tentang konsep dari pemikiran Kunto Wijoyo. Untuk Pak Andika ada terakhir untuk close statement gitu Pak. Jadi dari ini. Pertama-tama terima kasih Mas Mahmud dan kawan-kawan panitia yang telah mengundang untuk sore hari ini. Ya, ini sebuah kehormatan bagi saya dapat sharing tentang pemikirannya Kunto Wijoyo. Kemudian yang kedua, semoga dengan adanya forum-forum seperti ini semakin banyak generasi-generasi muda Muslim ini yang tertarik dengan pemikiran Kunto. Kalau sudah tertarik, pesan Kunto ini jangan dilupakan. Jadi ilmu sosial profetiknya Kunto itu berasaskan pada prinsip pragmatisme ilmu. Maksudnya apa? Ya, ketika kita merumuskan ilmu sosial profetik, nggak usah diributkan, gitu ya. Keberhasilan atau benar salahnya suatu ilmu adalah ketika berhasil diamalkan mewujudkan etika profetik, liberasi, humanisasi, liberasi, dan transendensi tadi. Sehingga Kunto mengajak Islam ini harus dipahami sebagai agama amal. Ya, ilmu itu hanya alat. Alat untuk kita beramal. Ujung dari merumuskan ilmu adalah mengamalkan ilmu. Jadi kalau sekarang kita terjebak pada publikasi, ya, penelitian publikasi gitu ya, H-indeksnya tinggi, citasinya banyak, ya, jurnalnya banyak segala macam, tapi tidak diamalkan dalam pemikiran Kunto itu salah. Yang seharusnya dilakukan adalah penelitian amal, penelitian amal, penelitian amal, penelitian amal, begitu terus. Untuk menguji benar salahnya ilmu adalah pada pengamalan. Ketika diamalkan berhasil atau tidak, atau malah menyebabkan dampak buruk yang lain. Ketika menyebabkan dampak buruk yang lain, berarti belum berhasil, kembali ke penelitian, teliti lagi, amalkan lagi, teliti lagi, amalkan lagi. Begitu terus sampai mencapai ketika profetik tadi, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Gitu. Jadi yang bisa kita ambil dari pesan Kunto ini, marilah kita melakukan penelitian, berarti kita mencari basis data dari realitas kehidupan kita ini, kita pahami realitas dengan data yang valid, yang sahih, dengan data itu kita analisis, ya, dalam perspektif ilmu sosial profetik, kemudian kita amalkan untuk merubah kehidupan kita atau transformasi, dan untuk membela kalangan-kalangan yang lemah atau emansipasi. Gitu. Jadi ilmu itu tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Mari kita sekarang sibuk untuk melakukan penelitian dan mengamalkan ilmu. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ya pemaparan itu luas ya ilmunya. Jadi jujur aja saya sendiri untuk Wijoyo ini baru dengar, dan dari pemaparan ini cukup menarik, kan ada dari sampai sekarang itu luar biasa, dan pemaparannya juga sangat menarik dan sangat sangat berbobot gitu. Jadi mudah-mudahan dengan ada kajian seperti ini menjadi semangat bagi generasi sekarang, khususnya generasi yang baru-baru seperti kami ini, untuk mempelajari pemikiran-pemikiran dari Kunto Wijoyo. Tidak hanya dari Kunto Wijoyo, tapi dari tokoh-tokoh lainnya, misalnya Harun Nasution, dan lain-lainnya. Gitu.
alhamdulillah sampai di penghujung acara. Untuk menutup acara kita hari ini, marilah kita membaca alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ada dokumentasi dulu, Pak. Dokumentasi dulu. Baik teman-teman yang belum on cam, dipersilahkan on cam, kita dokumentasi dulu bareng-bareng kepada operator, tolong di operator gimana, boleh dipandu. Halo teman-teman, mungkin Salwa lagi saya yang foto ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Aji. Oh ya, jadi teman-teman, terima kasih telah hadir pada acara ini. Jadi dipersilahkan, setelah ini udah dipersilahkan untuk siap-siap untuk berbuka. Udah bisa live Zoom. Terima kasih Saya juga pamit kepada ya. Baik Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.